Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wa la ilaha illallah wa syahadu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Baik, anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan kesempatan hari ini. Kita buka pelajaran 7. Bapak Adi berharap mudah-mudahan bulan depan sudah selesai ya. Nanti Desember Januari kita review dari kelas 1 dan sampai kelas 5. Mudah-mudahan. Baik, supaya lebih cepat, mohon semuanya untuk tetap tenang dan menjaga ketenangan ini dengan cara menjaga mic langsung mute. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 7, pelajaran 7, qada dan qadar. Mungkin kalian bisa melihat di layar beberapa anak dan ibu guru ya sedang belajar tentang agama tentunya ya. Nih lihat rapi. Sebelum dilangsung pelajaran, kenapa sih di Indonesia ya apa-apa selalu seragam? Nah, kalau di Amerika tidak ada seragam ya, beda. Amerika sama Indonesia beda kultur. Di Amerika tentang budi pekerti, tentang tata krama tidak terlalu dikedepankan. Mereka bebas. Di Indonesia itu selalu dikedepankan. Tapi di Jepang juga seperti ini, seragam, rapi, malah nggak ada meja, ada lepas sepatu malah lebih bersih. Karena di sana tata kramanya enggak budi pekertinya selalu luar biasa di sana. Baik, selalu menghormati. Nah, sama orang itu tidak pernah menyakiti dan bahkan selalu hormat. Ya. Begitu juga dengan kita. Makanya kita kenapa perlu seragam? Olahraga seragam, sekolah seragam, kadang ngaji pun ada seragam, ya, TPA seragam, itu karena pentingnya supaya kita kebersamaan dan bisa menghormati majelis taklim ini, gitu ya. Ini suasana kelas tadi. Nah, nanti kita akan mempelajari menerima qada dan qadar. Baik, bisa dilihat ini ada sebentar. Nah, ada bayi dalam box. Nah, seolah kalian mengalami ini ya. Semuanya, mau Zizi kayak mau Zahra, Yunita, mau Seva, mau Zain, mau yang siapa, mau Diki yang sekarang gede, ini dulu kecil gini juga. Ya. Ini contoh bayi dalam box, nanti kita bahas tentang ini. Peristiwa apa seperti ini. Kemudian matahari bersinar dari ufuk timur ini. Dari arah timur. Ada sinar-sinar banyak ini. Kejadian ini nanti akan kita bahas. Kemudian ada perlombaan, ya, ada qiraah. Tentunya ada yang menang, ada yang kalah. Nah, menang kalah itu nanti akan kita bahas. Menjadi juara sepak bola, nah ini juga. Atau futsal. Kenapa menang, kenapa kalah? Nah, peristiwa itu disebut apa? Ya. Baik, kita bahas dulu memahami makna qada dan qadar. Qada, kita baca cerita ini bahwa Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Nah, Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah SWT karena Allah SWT yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, ini ada hikmah. Nah, sekarang kita terapkan ke pelajaran kita. Apakah yang kita tadi sudah mencermati ya? Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba tersebut? Iya, ternyata Salim menerimanya.
menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Karena apa? Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Padahal Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah punya ketentuan lain, gitu ya. Sehingga bisa menerimanya. Nah, kemudian apakah kalian tahu nih tentang rukun iman ke-6, yaitu rukun iman ke-6 adalah percaya kepada qada dan qadar. Nah, peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh qada, ketentuan dari Allah, ya. Untuk itu, marilah kita pahami apa sih makna qada itu. Ini mau diingat, nanti akan sering muncul dalam soal. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan, ya. Ini diperhatikan nih, keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Udah, kalau begini ya begini, pasti terjadi begini, ya. Jadi akan terjadi begitu maksudnya. Nah, Allah bilang ayo bagi makhluk Allah, qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam surah Hadid ayat 22 Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini jadi mudah bagi Allah dalam Allah menciptakan segalanya, ya, mewujudkan semuanya yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, masuk yang tadi kita di sini mengalami pandemi COVID-19 ini, ya. Kemudian kita mengalami pembelajaran kurang lebih hampir setahun, ya. Iya, hampir setahun kan, dari Maret ya, sementara 6 bulan. Nah, kalaupun sampai Desember ya berarti 7 bulan kita di rumah, ya. Enak nggak enak. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Beberapa minggu yang lalu ada suatu pembahasan bahwa penelitian dari orang-orang ITB, ya, dari teknik ITB, mengatakan bahwa beberapa hari ini akan ada bencana tsunami, gempa dan tsunami setinggi 20 meter gitu ya. Tapi itu kan hanya perhitungan manusia saja. Kalau secara teori biasanya itu bencana alam atau tsunami, gempa itu terjadi ketika air pasang, yaitu saat bulan purnama. Nah, ini sudah lewat bulan purnama. Insya Allah lewat, insya Allah nggak terjadi. Insya Allah nggak ada lagi, bulan ini nggak ada tidak ada bencana tsunami. Amin, mudah-mudahan nggak ada ya. Kasihan kalau ada. Terjadi pada pantai selatan, rawan. Nah, sekarang kodok, contohnya apa? Ini matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Ini sudah pasti itu. Itu pasti terjadi dan tidak boleh dan tidak bisa dirubah. Siapa yang mau merubah? Siapa yang mau merubah dan siapa yang bisa merubah? Nggak akan bisa, ya. Kemudian kematian pasti datang. Ini kematian pasti terjadi. Nggak ada yang namanya menolak, namanya menunda, kecuali Nabi Musa alaihissalam semata itu dulu. Beliau diambil oleh malaikat Israel, ketemu, ada apa? Cepok. Ditampar itu malaikat.
Kemudian mata yang satu tuh agak kayak mau keluar gitu dalam hati begitu diceritakan. Sakit lah intinya. Ngadu kepada Allah, ya Allah, ini Musa mau saya ambil nyawanya nggak mau ya Allah. Malah saya ditampar seperti ini, dipukul seperti ini. Oh gitu. Oh, udah, sekarang engkau malaikat kembalilah ke Nabi Musa, lalu suruh Musa memukulkan tangannya ke sapi, nanti bulu sapi yang menempel di tangannya itu dikalikan tahun, maka itulah sisa umur Musa. Datang lagi, jajajeng. Nah, terus Nabi Musa melihat, ada apa? Enggak Musa, sabar dulu Musa. Saya diperintah Allah untuk menyampaikan padamu dulu. Apa itu? Engkau disuruh meletakkan telapak tangan di punggung sapi atau di perut sapi, lalu bulu yang nempel di tanganmu itu dikalikan 1 tahun, maka itulah sisa umur kamu. Nabi Musa berpikir, loh, maksudnya kalau nanti ini habis, berarti saya akan meninggal juga dong. Iya, aku harus meninggal, gitu kan. Makanya, yaudahlah, bener, blok, dihitung, dah, kok 5 atau berapa waktu itu. Lalu Nabi Musa, yaudahlah ini sekarang aja nggak apa-apa kalau sama-sama meninggal. Nah itu, jadi pasti datang ya, kematian pasti akan tiba. Tentunya penyiklan di sini ya. Nah, ada burung, ada suara anak kecil ya, nggak apa-apa, hiburan aja. Jadi seperti itu, pasti akan datang, karena itu udah kodok dari Allah, ya, pasti akan terjadi kematian. Lalu bumi serta planet-planet yang lain berputar sesuai porosnya. Ini kalian lihat ini bumi, ada Merkurius, ada Pluto, ada bumi, Neptunus, dan sebagainya. Itu mereka berputar pada porosnya dan mereka tidak boleh gantian dong, pinjem dong, nggak bisa. Kita minjem poros ya tabrakan. Termasuk manusia merubah poros Merkurius ke Neptunus ya, prosesnya memindahkan gimana? Ya. Jadi kodok itu ketentuan dari Allah. Apa tadi? Keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang Allah tetapkan. Jadi tetap sudah tetap, nggak akan bisa dirubah. Matahari terbit dan tenggelam dari arah timur dan barat, manusia meninggal, dan juga matahari atau bumi dan planet yang lain berputar pada porosnya. Apa sih hikmahnya? Hikmah beriman kepada qada yaitu diantaranya akhirnya anak datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, karena kita tidak mau menunda-nunda ya. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, karena itu sudah ya udah kemampuan orang tua seperti itu, menerima, bersyukur lalu ya. Kemudian yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat, karena semua dari Allah. Sekuat apapun orang pasti akan meninggal juga. Jangan sampai sombong, merasa punya nyawa 10 misalkan, kemudian terus balapan atau kebut-kebutan di jalan, nggak bisa ya, nggak boleh seperti itu. Ujung-ujungnya akan meninggal juga manusia itu soalnya ya. Kemudian berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang berkendaraan. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Sudah mengerjakan tugas, kerjakan. PR, kerjakan PR-nya. Ulangan dikerjakan dengan baik. Lalu santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun dia berada. Kalian ketemu siapapun, mau ketemu orang yang mohon maaf, kekurangan, orang yang tidak mampu, orang yang mampu, semua kita harus rendah hati, santun. Santun itu enak kok, tidak rugi. Ya, itu Pak Andi terang pandang kecil itu. Belum Pak Andi dulu, mohon maaf, memang dalam keluarga terpandang saat itu, karena Bapak Andi juga guru, juga kiai di sana saat itu. Nah, itu orang tahu semua kan. Nah, tapi Pak Andi nggak menanamkan, wah saya pengen punya banyak sahabat, punya orang. Betul. Semua orang ketemu Pak Andi salamin. Pak Andi, oh ya nak, oh ya le, Pak le, boleh, ini sebenarnya salah namanya. Itu bukan saudara, tak ambil Pak Andi Budi aja. Karena itu tua gitu aja kan, Mbah.
Kampung tuh tahu semua. Oh, senang banget. Begitu mereka saya sapa, mereka senang, saya pun juga akhirnya enak. Lewat enak. Sini nak, ayo silakan. Ya. Saya sekampung tuh kenal akrab baik sama saya semua. Alhamdulillah. Di, oh iya nak, oh iya dek, ya mas. Termasuk seusia saya. Halo. Kalau sekarang, halo bro. Yang kecil, dek, oh iya mas, iya bang. Enak banget. Jadi ya, mereka senang. Dan kita juga senang. Ya. Selain kita senang, mereka juga senang. Dan akhirnya apa? Saling menyenangkan. Nah, itu pahala di situ. Sedekah melalui senyum. Tasadaqah bisa sedekah dengan senyum. Ya. Assalamualaikum. Kalau yang enak lagi assalamualaikum, assalamualaikum begitu. Ya. Jadi santun, rendah hati dalam bersikap dimanapun berada, gitu ya. Silakan nanti dipraktekkan di rumah mulai sekarang, ya. Baik, sekarang tentang kodok. Tentang kodok coba kita lanjutkan lagi. Tadi tentang kodok, sekarang tentang qadar. Ini ada kisah bisa dibaca bersama-sama, ya, dibuka. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia meminta bantuan kakaknya, Fahri. Setiap hari Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato. Kadang di kamar, kadang di ruang tamu, di hadapan ibunya. Zara dulu seperti ini juga nggak? Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran. Namun demikian, gaya berpidato harus benar-benar dipelajari. Ya, Maryam sering merekam para ustadz atau ustadzah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Dari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam telah tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Nah, ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu hanya 30 menit. Enak ini. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang menebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para diri nona-nona yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Para Pak Karim itu, kan Pak Andi. Salah seorang panitia lomba pidato, Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan berharap-harap cemas. Oh, ternyata yang karena cewek ini akhirnya. Gambarnya cewek ya, tapi yang Pak Karim berarti suara kan lantang. Oh no, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Zahra, Maryam. Ini dulu, SDN 01. Wuih. Saya jadi ingat saat di kecamatan. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Mohon maaf, kecamatan nggak ada. Kita mewakili kecamatan lomba di wali kota saat itu, alhamdulillah. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud bersyukur, langsung bersyukur dengan sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato, wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Ini. Jadi kodarnya itu Maryam berlatih semangat sehingga juara. Kemudian si Mila tidak gemar berlatih, akhirnya tidak juara. Nah ini, ya. Itu qadar dari Allah. Nah, kita kaitkan dengan pelajaran kita. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan dari Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat dirubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti ikhtiar Maryam yang gigih berlatih ya dalam mengikuti lomba sehingga berhasil menjadi juara. Jadi kalau qada itu ketetapan dari Allah, ketetapan kepastian atas ketentuan Allah. Kalau takdir atau qadar itu ketentuan dari Allah ya, namun bisa dirubah dengan
berdoa atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Suatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Anak bodoh, anak pintar itu sebenarnya nggak ada. Tidak ada, karena semua orang insya Allah semuanya pintar di sini. Dia penting berusaha. Termasuk ada yang dilevelkan anak ABK ya kan. Ternyata itu hanya apa ya? Hanya embel-embel saja. Pak Andi sering dan melihat di manapun kelas ada kata ini kata ABK, ternyata apa? Tugasnya bagus, ya. Tugasnya bagus dan bahkan malah ternyata bisa, ulangan juga bisa. Jadi nggak ada kata-kata ABK itu terlantar, nggak ada sebenarnya. Semua itu bisa pintar, ya. Semuanya bisa bagus nilainya. Nggak ada namanya orang yang nyerah, jangan ya. Semuanya pintar di sini. Baik yang dikategorikan ABK maupun tidak ABK, semuanya pintar ya. Selama kita mau berusaha, gitu ya. Jadi ini banyak faktor, tergantung ini gigi atau tidaknya usaha kita. Ini dikasih tanda di situ, ya, di garis bawah itu, ya. Nggak ada namanya orang gagal, semuanya insya Allah akan berhasil. Ya. Kita ini contoh nih, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan modal kecerdasan kepada kita, hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Ini kita baca surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sallallahu alaihi, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang tidak ada menolak, ya. Tidak ada menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi kita semua wajib berusaha supaya dapat mengubah nasib kita. Tidak boleh menyerah pada kesulitan sebelum berusaha ya. Ini kita wajib berusaha. Scholarship yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Termasuk pengen menjadi juara kelas, juara lomba, matematika, atau juara baca Al-Quran. Itu semuanya harus berusaha dengan keras dalam memperolehnya. Ya. Contoh kodar lagi, ini contoh kodar. Tadi kodok. Menjadi pintar, menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara lomba pidato atau lomba acara cermat, gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja, tidak sombong. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari'ah terbaik ya di sekolah atau sampai tingkat provinsi harus usaha dengan gigih. Ya. Ini semuanya harus berusaha. Itu namanya contoh-contoh dari Qadari. Apa sih hikmahnya? Kita menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Itu bisa memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri. Karena bisa berlatih. Saya berlatih soal saya bisa. Itu loh. Jadi pede. Giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, sebelum tidur belajar dulu. Ini. Jadi inilah contoh kodar. Termasuk kalian nanti saya mau naik kelas enggak ya? Nah ini ditentukan dengan nilai-nilai dari sekarang. Ya nilai-nilai sekarang. Nanti kalau ada ujian, maka nanti kita lihat ujiannya. Kalau nggak ada ujian nasional ya, maka nilai-nilai kalian dari kelas 4, 5, 6. Budi pekerti kalian. Ini. Oke. Dari sini ada yang dipertanyakan?
Baik, kalau sudah jelas, demikian pelajaran 7 yang kita bahas pada kali ini. PR-nya nanti akan Pandi share di grup WA. Persiapan minggu depan ulangan ya, persiapan minggu depan ulangan. Pelajaran 4 insya Allah. Nanti Pandi WA lagi. Persiapan pelajaran 4 ulangan minggu depan. Demikian dari Pandi. Bila ada suatu kurang berkenan di hati kalian, Pandi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di Pandi, WA, ataupun telepon. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita semua selalu sehat ya. Salam salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.